Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? The Words of Allah kembali lagi. Hari ini hari Selasa. Mundur lagi ya seperti minggu lalu yang harusnya hari Senin menjadi hari Selasa. Karena Gus Rifkilnya lagi ada acara waktu hari kemarin sehingga baru bisa dilaksanakan hari ini. Hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi. Kita merayakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa pesan langsung kalam ilahi melalui beliau. Kemudian kita jadi paham apa peraturan sebagai manusia ketika kita memang ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Melalui malaikat Jibril diberikan kepada Rasulullah, kemudian sampailah ke kita setelah ribuan tahun berikutnya. Begitu ya. Nah, untuk itu seperti biasa Gus Rifkil mengupas malam ini surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 27. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bu. Oke, kita mulai ya Gus. Sekarang Yap. tadi udah dibuka adalah surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 27. Kita salawat dulu nih Gus, hari ini Maulid. Boleh. Mau salawat apa, Bu? Salawat banyak sekali soalnya. Terserah Gus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa adiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu adalah sholat tibil qulub atau sering juga disebut sholawat untuk obat hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di The Words of Allah, surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 27. Dan bertepatan dengan Maulid Nabi, insya Allah apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah bisa langsung kita ikuti melalui kompasnya, yaitu Al-Quran. Back to Quran. Silahkan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa'tu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkannya. Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gus, silakan. Siap. Oke. Pada ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seperti yang sudah dijelaskan Bubu tadi bahwasanya di ayat ke-23 ini ada di situ tadi. Ketika memang kamu dalam keraguan-raguan, ya padahal sudah jelas la raiba fi Quran itu tidak ada keraguan satupun di dalamnya. Ya. Kalau memang kamu ragu ya tadi dikatakan fa'tu bisrotim mislih. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau memang kamu ragu bahwasanya Quran ini bukan murni kalamullah. Kalau memang Quran ini menurut kalian adalah karangannya Nabi Muhammad, ya coba deh lu buat sendiri. Bisa nggak yang kayak gini? Dengan balaghah yang sama, dengan filsafatnya yang sama, dengan susunan yang sama. Ternyata tidak ada yang bisa. Gitu. Dan pernah ada yang mencoba, ini ada yang mencoba. Ada orang mencoba memplagiasi surah Al-Fil itu. Ya. Al-Fil, mereka membuat Al-Fil, Mal-Fil, malah apakah mengatakan gajah, Mal-Fil, apa itu gajah? Ya. Gajah, Al-Fil, huwa hayawanun, bla bla begini gitu. Ya. Al-Fil, Mal-Fil, bukan seperti surah Al-Fil seperti yang kita kenal. Mereka mencoba memplagiasi, ternyata tidak bisa. Yang mana surah justru tadi, apakah gajah? Gajah adalah hewan yang belalainya panjang. Telinganya besar. Itu sih anak TK juga bisa. Cuma dibahas Arabnya saja. Nah, karena apa? Dalam literatur yang saya baca, baik itu dalam ilmu tafsir maupun ilmu Quran yang lain, bahwasanya surat, dikatakan surat, itu minimal kalau memenuhi minimal 3 ayat. Nah, orang yang bahkan membuat 3 ayat pun tidak mampu. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya Quran itu kalamullah, bukan karangan Nabi Muhammad. Memperkuat lagi bahwasanya Quran bukan karangan Nabi Muhammad dijelaskan ketika wahyu pertama turun. Nabi didatangi malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Mengatakan seperti itu.
Sampai 3 kali Nabi menjawab, ma'ana bi qori'in. Saya bukanlah orang yang bisa baca tulis. Seperti itu. Berarti ini membantah teori bahwasanya Quran itu karangan Nabi Muhammad. Jadi kenapa kenapa Quran itu dikatakan mukjizat? Ya karena itu salah satunya bisa mengcounter, bisa membantah semua ya tuduhan-tuduhan itu. Dan kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Quran? Karena memang mukjizat itu disesuaikan dengan kesukaan atau yang disukai umat pada zamannya. Contoh zaman Nabi Musa. Waktu itu umatnya Nabi Musa sukanya sihir. Maka salah satu mukjizatnya Nabi Musa adalah bisa tongkatnya berubah menjadi ular. Karena ada unsur sihirnya. Tapi di zamannya Nabi Muhammad sampai nanti kiamat, ya, sampai akhir zaman, kesukaan orang adalah salah satunya tentang lagu, bernyanyi, bersyair, pantun dan sebagainya. Makanya dibuatlah Quran yang di dalamnya ada sastra yang sangat tinggi sekali, atau sering juga disebut dengan balaghahnya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, jadi di ayat ke-23 ini tadi, kalau memang kalian ragu, ya udah deh, buat deh satu surat, minimal 3 ayat aja, kamu kan nggak akan bisa, gitu. Seperti itu. Ya, itu ternyata teori terbantahkan. Terus kemudian terusnya ayatnya adalah watu syuhada akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau sekali lagi kamu memang mencoba belum percaya, ya, maka kamu boleh kok watu syuhada, berdoalah atau memintalah kamu dengan orang-orang yang kamu sembah atau dat-dat yang kamu sembah. Berarti dalam hal ini waktu itu adalah berhala-berhala dari orang kafir Quraisy. Ternyata juga tidak bisa membantu ke berhala-berhala itu. Jadi ayat ini membantah bahwasanya Quran itu ada keraguan, membantah juga buatannya Kanjeng Nabi, juga membantah bahwasanya berhala-berhala itu bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Mungkin itu ayat ke-23. Baik. Jadi sebenarnya di ayat 23 ini kembali lagi Tuhan itu mengajak manusia untuk bisa berpikir, kemudian mempunyai free will. Saya ngelihatnya begitu ya. Silakan kalau misalnya kamu ternyata meragukan sesuatu, lakukan apa yang kamu rasa benar. Kalau kamu yakin kamu orang yang benar gitu ya. Nah, karena pada saat kita mempercayai kebenaran yang kita yakini, jika ternyata kita memakai logika kita dalam kehidupan gitu ya, karena kan Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu gitu ya Gus ya. Akan tetapi dibuat bagaimana Al-Quran itu selalu bisa menjadi kompas atau petunjuk sampai nanti menjelang atau sampai akhir kiamat. Nah, menariknya adalah kalau misalnya Al-Quran ini buatan Rasulullah, ada beberapa surat yang menunjukkan nggak mungkin kok gitu loh. Karena apa? Pertama, Rasulullah buta huruf gitu ya. Nggak mungkin bisa bikin syair kayak begini. 2, ini kan yatim piatu ya Gus, dan keluarganya juga bukan keluarga penyair gitu ya, seperti yang Gus Rifkil bilang. Di zaman itu sastranya tinggi dan Rasulullah bukan datang dari keluarga itu. Maka nggak mungkin duduk di meja makan ngomongin sastra, nggak mungkin gitu ya. Jadi nggak mungkin bisa ngarang-ngarang itu, apalagi yatim piatu gitu loh. Kemudian menunjukkan kebenarannya itu ya Gus, ketika ada beberapa, dan Rasulullah itu kan bukan orang kaya ya, bukan orang kaya. Betul. Istrinya yang pertama, Siti Hadijah lah yang kaya raya gitu loh, yang kalau istilahnya sekarang wanita sosialita lah gitu ya, yang karena punya duit jadi bisa keliling jalan-jalan begitu kan ya, gitu, karena itulah Siti Hadijah. Iya, karena berdagang. Akan tetapi bukan Rasulullah. Bagaimana mungkin ada ayat dalam surat Ar-Rahman yang membicarakan tentang laut yang berbeda
kemudian ada garis batas yang jelas, dan kedua laut itu tidak saling bercampur. Aku nggak pernah tahu kalau Rasulullah itu pernah berlayar, ya kan Gus? Yang Ya, saya tahu adalah Rasulullah naik onta kemana-mana, bukan naik kapal. Nah, jadi bagaimana mungkin Rasulullah bisa menuliskan itu dengan jelas, dan akhirnya baru beberapa abad yang lalu ditemukan tempat itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Mengenai perbintangan juga ada di sini, gitu ya, dan beberapa hal yang lain. Kalau misalnya bukan malaikat Jibril yang menjadi tutor buat Rasulullah sebagai penyampai firman kalam ilahi ini, kayaknya Rasulullah juga nggak ngerti itu ada cerita-cerita seperti Musa dengan Nabi Fir'aunnya gitu ya, dengan Fir'aun Nabi Musa sehingga dimumikan Ramses II itu. Gimana kan belum pernah ngeliat jenazahnya begitu kan. Kok sampai tahu ya ada di Quran begitu loh. Maka sebetulnya kalau kita berpikir secara logika, cukup unik kalau orang tidak percaya dengan Quran. Tapi free will, silahkan aja kalau nggak percaya. Begitu Kak Gus? yes. Makanya tadi ditantang. Kalau emang lu nggak percaya, buat aja. Bisa nggak lu? Gitu. Ternyata nggak bisa. Iya, betul. Betul. Betul, Sama kayak Gus. orang yang sering nyinyirin kita itu. Mereka cuma bisa nyinyir di belakang kita. Ternyata melakukan hal yang sama nggak bisa. Benar, Seperti itu. benar. Benar. Baik. 24 kita maju Gus. Paham? Oke. Jadi ini adalah menunjukkan otentik, genuine gitu ya, bahwa Ya. Al-Qur'an di ayat 23 untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah omongan saya sebagai Tuhan, bukan omongannya Rasulullah. Begitu ya? Yes. Sip. Oke, lanjut. 24. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, ini teruskan ini. Tadi udah ditantang loh. Tadi yang ditantang. Jadi kalau emang lu semua yang tadi nantang udah dikasih kesempatan, dan jika kamu tidak mampu, wa illam taf'alu, tidak bisa melakukannya, ya, walan taf'alu, kalau emang nggak bisa ya ngapain dibuat. Dan tadi diperkuat fa illam taf'alu walan taf'alu, ketika kamu tidak bisa membuat, dan bahkan kamu pasti tidak akan pernah bisa membuat yang sama, gitu. Tidak akan mampu. Maka fatakun nar, takutlah kamu terhadap Takutlah api neraka. api neraka. Iya. Waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang mana bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang kafir. Oke, ada yang menarik di sini. Kata itaku. Ya. Ya. Kalau untuk Allah, takut itu kita mendekat. Takwa itu artinya takut pada Allah. Tapi selain kepada Allah, takut itu ya lari. Contoh. Betul. Ada macan lepas di kebun binatang. Takut kan? Kita deketin atau lari? Lari. Karena menyelamatkan nyawa. Tapi untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda. Kita yang mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti itu. Betul. Ini ada tuntunan hadis nih Gus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ia bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau menyekutukannya dengan ciptaannya." Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sebetulnya memang yang boleh sombong itu adalah Allah. Betul. Karena itu adalah selendang Allah. Kesombongan itu adalah selendang Allah. Maka sangat marahlah jika Allah itu disekutukan gitu ya. Cemburulah Allah gitu loh. Ya, kita aja cemburu gitu ya. Kita aja cemburu gitu loh. Kalau anak kita kayaknya lebih deket sama pacarnya lah. Saya yang ngelahirin kenapa dia deket sama pacarnya ya gitu loh. Apalagi sang pencipta gitu ya. Lah saya kan yang nyiptain kamu.
kok tiba-tiba kamu menyekutukan saya sih? Gitu kan ya. Nah, jadi itu hal yang sangat logik. Silakan, Gus. Oke, lanjut ke 25 atau masih 24? Tambahan 24, silakan Gus Rifkil. Oke, tadi masalah apa ya, kayak cemburu ya, atau apa bahasanya tadi, jealous ataupun, dan tadi Bubu menyatakan kesombongan. Memang layak ketika Allah untuk sombong itu layak, karena memang bahasa orang Jawanya itu sumbut gitu atau mumpuni. Sah-sah saja ketika kita sombong dengan prestasi kita. Nyatanya bisa kok, misalkan seorang pemain bola jadi top skor, boleh dong songong, gua top skor gitu, ngegolin banyak misalkan. Tapi ketika dia nggak ada prestasi, Ballon d'Or aja nggak dapet, misalkan top skor nggak dapet. Iya betul. Contoh saya sebut nama aja lah, misalkan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo gitu. Boleh-boleh aja dia pemain terbaik, sah-sah aja. Tapi terus tiba-tiba aku bilang, misalkan ini loh pemain hebat, padahal dapat Ballon d'Or aja nggak pernah, masuk timnas saja enggak, gitu kan. Nah, kan menjadi nggak logik gitu. Apa yang disombongin gitu loh, yang lu omongin aja nggak terbukti. Nah, ketika yang diomongin terbukti, sah-sah saja gitu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menciptakan. Jadi seperti itu. Betul. Iya. Jadi sebetulnya Allah itu tidak membutuhkan kita menyembah loh, enggak gitu. Terserah, free will. Karena dari mulai 23 Allah tuh memberikan kebebasan kita untuk memilih. Tetapi diiringi dengan risiko. Karena jangan kayak banci gitu istilahnya ya, berani ngomong tapi nggak berani tanggung jawab. Gitu kan? Nah, kalau misalnya yang 23 Allah memberikan kebebasan. Silakan gitu loh. Tapi tanggal yang 24 adalah ngerti nggak konsekuensinya. Gitu. Kalau misalnya ngerti konsekuensinya itu jadi risiko. Jadi jangan kayak ngah-ngoh gitu loh. Misalnya saya sengaja melakukan ini misalnya begitu ya, tetapi kan Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu, dan Maha Pemaaf gitu loh. Cuman ada satu yang nggak dimaafin adalah menyekutukan Allah. Tapi yang lain itu adalah proses dari keimanan seseorang, Gus. Kalau menurut saya begitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mau sombong, nggak apa-apa, nanti kepentok sendiri kok. Nanti kejedot sendiri. Gitu. Nanti tapi pas kejedot, udah ngerti kan, ini konsekuensi. Jadi jangan cengeng, jalanin gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran juga. 24-25 adalah silakan melakukan sesuatu, tapi paham dengan konsekuensi. Begitu ya, Gus? Iya. Resiko tanggung penumpang. Iya betul. Jangan cengeng, kan sengaja bikin sendiri gitu ya. Resiko tanggung sendiri, iya. Iya, betul. Siap, Gus. Masuk kita ke 25. Oke. Wabashiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Oke, kemudian di ayat ini tadi setelah bahasa Jawanya dioleh-olehkan gitu, dioleh-oleh gitu. Sudah ditantang, dikasih kebebasan, ternyata nggak bisa. Di ayat ini sekarang ada apa ya? Good news ya. Good news nih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholati annahum tajri min tahtihal anhar. Apa? Wa basyiril ladzina, beri kabar bahagialah kepada mereka. Good news, kasih good news untuk mereka. Tentang apa? Bahwasanya nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal baik akan diberikan nanti di akhirat mendapatkan tempat yang terindah, yakni surga. Surga yang mana di bawahnya mengalir banyak sekali sungai-sungai. Jadi kenapa ini ayatnya bahasa kasarnya adalah iming-iming ya, iming-iming yang diberikan surganya tampilan seperti itu karena Quran turun di Jazirah Arab, walaupun Quran untuk seluruh umat makhluk yang ada di dunia mulai zaman Nabi sampai kelak yaumul kiamah.
Akan tetapi karena orang Arab itu lihatnya cuma padang pasir gitu kan. Jadi mereka itu kalau lihat yang kayak di Indonesia itu ya mereka bilang surga banget nih. Banyak hijau-hijauan, seperti yang di Quran gitu. Banyak air mengalir. Pokoknya ya banyak sekali lah orang yang dari Jazirah Arab yang ke Indonesia itu kayak nggak mau pulang gitu loh. Senang aja, makanya di Depok tuh banyak kan ya. Ya, Ada wis, baik. terus kemudian juga waktu itu rajanya ke sini juga liburan lama itu karena itu. Terus kemudian kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qul hadzal ladzi ruzikna min qablu wa atu bihi mutasyabiha. Terus kemudian dan apa dari setiap kali diberi rezeki tadi, rezeki ini sama kok dengan diberikan yang sebelum-sebelumnya kok sama aja gitu. Walau fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan nanti di sana ini sekali lagi bukan berarti nanti jangan salah kaprah dengan ayat ini bahwa surga itu dijanjikan dengan banyak air yang mengalir di bawahnya, banyak pepohonan, banyak tanaman rindang dan sebagainya. Ini juga sebuah sebenarnya pancingan saja karena memang Quran turun di kaum Arab yang notabene dulu dikatakan kaum jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh, berarti kaum yang terbelakang, mereka tidak pintar. Yang ada di otaknya cuma nanti diserahkan setelah ini adalah apa? Pasangan apa? Azwa walahu fiha azwajum mutahharatun. Wanita-wanita atau pasangan-pasangan yang disucikan. Yang selalu bersih tidak pernah. Berarti apa kalau suci perempuan berarti tidak pernah mens. Yang dalam hal ini berarti bisa, mohon maaf, bisa digauli terus. Karena tidak mens. Kalau mens harus libur kan. Kemudian wahum fiha khalidun, dan mereka di sana nanti akan selama-lamanya kekal. Mohon maaf, karena orang bodoh yang ada di otaknya cuma harta tahta wanita. Atau bahasa kasarnya mungkin perut sama di bawah perut aja. Seperti itu. Jadi otaknya cuma adanya itu aja. Ya, makan tadi kenikmatan duniawi mulai perut dan area bawah perut. Seperti itu mungkin. Oke, jadi ini menjadi menarik nih Gus. Karena apa? Karena banyak teman-teman saya yang bertanya untuk ayat 25 ini. Orang ateis, teman-teman saya yang tidak percaya dengan Tuhan, kan saya berteman kan dari yang benar sampai yang ya begitu deh, gitu ya. Nah, kemudian mereka bertanya karena saya tidak punya jawaban, saya rasa ini waktu yang tepat karena beberapa teman saya nonton nih. Cuman kan kalau di Indonesia ateis suka malu-malu ya ngomongnya ya. KTP-nya tetap Islam gitu loh, tapi tetap bilangnya enggak percaya bahwa ya ini emang mesti begini adanya, hidup tuh emang mesti begini dan kalau udah mati ya nggak kemana-mana juga gitu. Dan saya rasa ya saya nggak boleh maksa, saya mesti menghargai pandangan itu. Dan saya tidak bisa menjawab ketika mereka tanya surat Al-Baqarah ayat 25 ini. Dia bilang gini, Syahnas, orang tuh logika dong Syahnas gitu ya. Orang tuh kalau meninggal dan kemudian kamu bilang bahwa ruhnya itu akan kembali ke Tuhan. Tuhan munas, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang aku anggap ke. Oh iya, Tuhanmu tuh apa ya? Aku bilang begitu. Tuhanku logika. Oke, kita main logika, aku bilang. Orang tuh kalau udah jadi ruh, apakah mungkin dia melakukan kegiatan duniawi? Apakah iya ruh yang begitu suci balik lagi ke Tuhannya, dia masih makan, masih minum, dan masih melakukan ada keinginan hasrat seksual. Sehingga beberapa ayat yang ada di Quran yang kamu yakini, itu pasti bicara tentang bidadari montok, perempuan-perempuan pasangan suci yang kalau suci artinya tidak haid. Nah, apakah iya manusiawinya itu terbawa ketika sudah menjadi ruh? Seperti yang Gus Rifkil bilang, sejengkal di atas pusar, yaitu perut soal makan, dan sejengkal di bawah pusar, yaitu kemaluan. Karena manusia itu nyandungnya itu adalah soal itu.
soal perut, sama soal seks. Seperti itu. Silakan Gus. Apa yang mesti saya jawab dengan pertanyaan itu? Oke, itu menarik sebenarnya. Tadi sekali lagi di ayat 25 ini sebuah, tadi saya bilang, iming-iming untuk orang Arab pada waktu itu, karena memang Quran turun di Arab gitu, dan apa, mohon maaf ini seumpama andai saja gitu, andai saja turunnya di Indonesia, di tanah Jawa, kemungkinan gambaran surganya tidak alladzina tadi, ya di bawah apa yang apa alat yang surga di bawahnya ada kalinya yang apa, ada banyak tanaman-tanamannya, karena dikatakan nanti di surga itu ma'ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan tidak pernah kita lihat ada di bumi ya. Dan bahkan di kerentek aja katanya, di hati saja baru di batin sudah terpenuhi. Nah, kaitan dengan apakah mungkin roh masih bisa melakukan beberapa hal, kemudian ketika apakah mungkin ketika mati bisa hidup lagi gitu. Sekali lagi, faida aroda syai'an ayakula kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan muncul, akan ada. Dan kaitan tadi pas perbedaan dan itu untuk bidadari untuk laki-laki, terus kemudian apakah ada bidadari untuk perempuan gitu. Saya menarik kemarin beberapa waktu yang lalu diskusi dengan seorang gitu kan. Jadi coba koreksi kalau saya salah. Kalau laki-laki itu kebanyakan pikirannya adalah tadi harta tahta wanita, okay, yang dicari. Tapi kalau perempuan, belanja. yang kemarin, nah, udah disebut duluan. Oke, wanita lebih mendambakan keindahan yang kayak tadi misalnya Bu sebut belanja, lebih ke kayak tadi ibu-ibu sosialita yang lain dan sebagainya. Makanya benar, kenapa kalau ada orang bilang kenapa sih wanita harus berhias, kenapa sih wanita harus bersolek, sah-sah saja, karena bahasa Arabnya al-mar'ah, mar'ah dan mir'ah itu kaca. Mar'ah dan mir'ah beda dikit. Jadi wajar wanita sering melihat kaca, wanita sering bercermin, wanita sering bersolek. Jadi kalau laki-laki terlalu sering bersolek, terlalu sering ngaca, itu agak bahaya sebenarnya. Beda-beda. Terus hubungannya sama ayat 25 ini apa, Gus? Iya, tadi ini saya garis-garisin dulu. Jadi kayak sebenarnya untuk masalah di akhirat nanti apakah masih ada atau tidak ya, apakah memang dikatakan semuanya kembali, dan kepuasan ruh itu makanannya atau bahasa makanan ruh itu berbeda dengan makanan secara jasmani, kan, tapi nanti dikatakan memang kita dikembalikan, dihidupkan kembali. Jadi untuk orang-orang yang ateis atau yang lainnya ya memang karena mengedepankan logika saja ya tentunya agak di sini kita berpisahnya gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Kenapa pembicaraannya selalu makanan dan pembicaraannya itu selalu ada beberapa ayat yang tentang urusan nafsu? Karena memang kan nafsu itu ada nafsu yang diberkahi, ada nafsu yang dilarang kan, Gus? Begitu ya? Iya, karena adakah kaitannya dengan itu? Ada kaitannya. Jadi memang ada nafsul ammar, ada nafsul lawamah, dan nafsu-nafsu yang lain. Bahkan dikatakan nafsu itu ada kaitannya dengan setan, dengan pengaruhnya. Makanya memang ditekankan berulang kali jihad atau perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Dan nafsu itu macam-macam. Salah satunya adalah ya tadi ketertarikan seorang terhadap lawan jenis, ketertarikan seorang terhadap makanan, ketertarikan seorang terhadap tadi pangkat dan sebagainya. Jadi memang kaitannya di situ, lebih ke bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita sendiri sebenarnya. Oke, jadi sebetulnya nih Gus, betul kan kalau saya salah ya, bahwa surga itu ada beberapa tingkatannya. Betul. Maka ini adalah gambaran surga yang terbawah kah? Di mana orang-orang ketika dia melakukan tauhid
kemudian mendekat kepada Allah karena takut. Hanya karena takut neraka yang bahan bakarnya manusia, yang tadi ayat sebelumnya ya, gitu. Kan tadi kan ayat sebelumnya adalah bahan bakar manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ketika masuk ke 25, maka ini adalah surga yang paling rendahkah yang digambarkan oleh Allah? Surga untuk orang yang melakukan perjalanan hidupnya hanya karena takut neraka. Karena imbalannya ini, begitu. Karena cara berpikirnya masih urusan sejengkal di atas perut sama sejengkal di bawah perut. Karena surga yang lebih di atasnya lagi dari yang digambarkan, ada cerita lain, ada deskripsi lain. Sampai surga yang paling tinggi, yang kita nggak tahu kita bisa nyampe. Surga yang paling bawah aja belum tentu kita bisa nyampe ya. Nah yang paling tinggi, surga itu kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada sungai, nggak ada buah-buahan, tapi ada zat Allah dan kita bisa langsung ketemu. Itukah maksudnya? Iya, jadi sekali lagi iming-iming itu kan bagi orang yang memang belum terpanggil. Jadi kalau emang orang sudah terpanggil, ikhlas. Sekali lagi tadi dari awal saya garis-garis dengan diiming-imingi. Iming-iming itu kan sekali lagi bagi orang yang belum tertarik. Misalkan kayak sekarang Allshop itu ada giveaway, ada diskon, ada apa. Itu kan untuk memancing orang untuk membeli. Sama dengan surga, ketika orang tadi untuk beribadah aja susah, maka dipancinglah dengan surga yang di dalamnya ada imbalan-imbalan itu. Tapi ketika memang orang tadi sudah ikhlas beribadah lillahi ta'ala, murni karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ada atau tidaknya surga tidak bermasalah untuk mereka karena memang mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi level berapa tingkatan surga, Gus? Ada banyak sebenarnya. Nanti kapan-kapan kita bahas untuk level-level itu ada ada Firdaus, ada Sijil, macam-macam, ada banyak sekali. Kalau Firdaus ini bahkan orang non-muslim atau orang barat menyebutnya, karena susah menyebut Firdaus, menyebut dengan paradise. Ada lagi Aden yang disebut dengan Eden, dan juga macam-macam. Mungkin di pertemuan yang lain akan kita bahas secara detail ketika membahas tentang level-level surga itu dipaskan di ayat. Baik. Aku tagih janjinya ya, supaya aku bisa menjawab tentang ayat 25 ini jika ditanya. Makasih Gus. Kita masuk ke 26. Silakan Gus. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Terus kemudian setelah tadi dikatakan kabar-kabar bahagia dengan imbalan-imbalan tadi, pancingan-pancingan tadi, di ayat ini, ayat 26, bahwasanya Allah tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk memberikan perumpamaan. Perumpamaannya tidak dengan makhluk yang sangat besar, tapi waktu itu makhluk terkecil pada zaman itu yang bisa diketahui oleh manusia zaman itu adalah apa? Nyamuk. Diumpamain aja dengan nyamuk. Ya. Bahwasanya kenapa nyamuk? Kok? Ya karena memang waktu itu binatang paling kecil yang bisa diketahui baru nyamuk. Belum mengenal binatang-binatang yang lain. Makanya kemudian di beberapa ayat yang lain ketika membahas mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata dzarrah itu di kitab tafsir dimaknani dengan semut hitam. Atau semut butair, semut hitam yang kecil sekali. Karena sekali lagi pada zaman itu belum ada ilmu yang membahas tentang biologi yang tentang amuba, sel inti, sel, amuba ataupun mikroba yang lain dan sebagainya. Jadi kenapa contoh nyamuk? Karena memang waktu itu nyamuk adalah hewan terkecil dan mohon maaf nyamuk itu hewan yang
apa ya bahasanya, remeh sekali, tidak dilindungi, tidak dihargai dan sebagainya seperti itu. Kemudian dikatakan juga apabila orang-orang beriman tadi apa ya, udah mengetahui kebenarannya, tapi apa maksud Allah dan perumpamaan? Mereka bertanya, kenapa sih nyamuk gitu loh. Dan banyak juga orang disesatkan tadi bahwasanya memang agar mencari petunjuk dengan perumpamaan-perumpamaan tadi, kecuali memang petunjuk itu tidak akan bisa didapatkan oleh orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang banyak melakukan dosa. Nanti di ayat berikutnya ada keterangan tentang tanda-tanda orang-orang fasik itu ada berapa. Baik. Seperti itu. Jadi di ayat 26 ini orang itu sesat karena memang free will yang tadi ya, Gus. Keinginan bebas yang Allah berikan kepada setiap manusia. Jadi orang itu sesat karena keingkarannya dan dia tidak mau memahami petunjuknya Allah. Dan itu memang keinginannya. Dan dalam ayat ini karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka menjadi sesat gitu loh. Jadi jika ingin mendapatkan tanda, mendapatkan sign gitu ya, itu betul-betul berjejer gitu lah. Berjejer di dalam dunia ini. Kita bisa baca, Iqra itu kan bukan hanya baca kitab ya Gus. Bahkan bisa baca kitabnya tuh alam semesta gitu loh. Kita bisa baca semua di situ. Mulai dari hewan sampai dengan tumbuhan. Jadi kalau kita tidak bisa membaca perumpamaan-perumpamaan yang Allah bikin, nanti kita sesat sendiri. Begitu Kak Gus? Ya. Ya, jadi memang kenapa contohnya tadi dengan nyamuk bukan hewan yang lain, yaitu bahkan dari hewan yang kecil aja kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari dengan contohin hewan yang besar-besar gitu. Betul. Gimana mau bikin Quran, perumpamaan nyamuk aja nggak ngerti, kan begitu ya? Bahasanya kan begitu ya. Dan kemudian ini sebetulnya menohok sekali orang-orang yang sombong, yang tidak mau tauhid dan yang tidak mau mengakui dengan keberadaan Allah gitu. Jadi dibikinlah perumpamaan ini dengan makhluk yang sangat kecil. Karena kamu tuh nggak ada apa-apanya loh dibandingkan saya. Begitu kan ya. Nah jadi hal itu pun sebetulnya menjadi sebuah perumpamaan jika kita cukup paham untuk mengetahui. Tadi siang saya ngobrol sama Cais gitu ya. Bagus sekali Cais tadi bilang begini. Ketika orang bilang Allahu Akbar, harusnya di saat yang bersamaan dia langsung mengecilkan dirinya. Bukan Allahu Akbar kemudian dia ikut membesarkan ego dirinya. Begitu ya? Begitu. Ya, seperti ini. Silakan takbir gitu. Saya sedang tidak menyindir sebuah ormas. Nah, akan tetapi ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat bagus ketika kita mengucapkan menyebut nama Tuhan, sebetulnya di detik itu kita mesti mengecilkan diri kita. Walaupun sembunyi-sembunyi ngegedein juga ketahuan juga kok gitu ya. Silakan Gus. Oke, lanjut ke 27. Iya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Tadi kan udah ada orang-orang fasik nih. Diperjelas di ayat ini. Sebenarnya siapa sih orang-orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang fasik menurut Quran adalah orang-orang yang melanggar perjanjian-perjanjian dengan Allah. Apapun perjanjiannya. Waqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ardh. Yang kedua, siapa orang fasik itu? Yang memutuskan untuk tidak melaksanakan perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang memutuskan apa yang diperintahkan dia bersikukuh tidak mau melaksanakannya seperti itu. Kemudian
Wa yufsiduna fil ard, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini juga termasuk kategori fasik menurut Quran. Dan mereka itu ulaika humul khosirun. Mereka ini semua termasuk kategori orang-orang yang dalam kerugian. Nah, saya menemukan lagi tadi sedikit membaca tentang apa sih orang fasik gitu. Orang fasik itu bukan yang hidungnya mancung ke dalam ya. Itu pesek, bukan fasik. Oke. Orang fasik kalau di kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali dikatakan bahwasanya orang fasik itu terbagi dua. Ya. Wal fasik ala nau'ain. Wal fasik ala nau'ain. Orang fasik ada dua bagian, dua kategori. Yang pertama, fasikun kafirun. Orang yang fasik dan kafir. Yang kedua, wafasikun fajirun, dan orang yang fasik dan yang belum masuk kategori kafir. Gitu. Diperkuat di sini bahwasanya yang pertama tadi fasikun kafirun siapa? Fasikun yang kafirun adalah orang yang fasik, yang kafir atau non muslim, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga rasulnya, juga kitabnya, dan semuanya ya, termasuk rukun iman yang ada 6 itu. Dan juga apa? Mereka tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu petunjuk. Afasako an amri rabbi, atau mereka fasik karena tidak mentaati perintah dari Tuhannya, atau bahasanya mendurhakai perintah-perintah dari Tuhannya itu. Seperti dalam surah Al-Kahfi tadi yang saya sebutkan itu ayat ke-50. Itu keluar dari, berarti fasik yang pertama, fasikun kafirun adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala rukun iman yang lain. Terus kemudian yang kedua. Baik. Ada kategori kedua, fasikun fajirun. Mereka masih Islam, belum masuk kategori kafir. Jadi orang fasik itu ada dua, fasik yang tidak beriman pada Allah atau sudah masuk kategori kafir. Yang kedua adalah fasik tapi masih beriman, atau masih di statusnya masih orang Islam tapi fasik. Ini apa contohnya? Mereka yang, mohon maaf, Islam, masih sholat, mungkin juga masih puasa, tapi mereka melakukan dosa-dosa besar seperti minum khamr, minuman keras, narkoba atau lainnya, khamr, kemudian juga memakan makanan yang diharamkan, juga melakukan zina, tidak melaksanakan perintah Allah, mendurhakai orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Keterangan ini ada dalam kitab tadi, kitab karangan Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub di halaman 27 kalau yang cetakan Darul Kutub Ilmiah seperti yang ini. Di sini ada. Jadi seperti itu. Coba sekali lagi sebutkan, orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Gitu ya, simpelnya begitu. Nah, coba sebutkan tadi apa saja di buku itu supaya kita juga jadi tersadar, loh, kok ya itu aku ya? Loh, kok itu aku ya? Gitulah. Jadi silakan dibacakan apa saja. Oke, tanpa bermaksud menyindir ya. Jadi terlepas karena yang pertama fasik yang kafir, berarti jelas ini ya. Kita tidak akan membahas yang pertama. Kemudian kita akan membahas yang kedua, fasik yang masih Islam tapi fasik. Adalah orang yang sholat, iya, dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, akan tapi dia zina, dia meminum khamr, dia mendurhakai orang tuanya, dia melakukan kemaksiatan dilarang lagi, misalkan kayak apa ya, kayak ngomongin orang, nyinyirin orang, gosipin orang, dan sebagainya. Bahwa dosa-dosa besar, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam karena tidak mendurhakai, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Itu masuk kategori dari fasik. Seperti itu mungkin, Bu. Yang kedua. Baik. Ya. Nah, kalau begitu kita masih punya waktu 10 menit, jadi silakan untuk semua yang sedang menyaksikan ini, boleh tulis di kolom komentar, nanti Gus Rifkil akan menjawab. Karena ini menarik sekali gitu ya, di ayat 27 ini
ternyata kalau dibahas satu persatu, banyak sekali kita melakukan itu. Baik secara terang-terangan gitu ya, karena sebetulnya kita tahu itu nggak boleh, tetapi kita tetap melakukan. Sehingga memang benarlah Quran ini untuk sampai nanti kita kiamat, karena menjelang kiamat memang banyak orang yang melanggar ketentuan agama baik berupa ucapan maupun perbuatan. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bertanya dan mau langsung ngobrol sama Gus Rifkil, saya kasih kesempatannya. Nah, Mungkin Gus, saya tambahin dulu, Bu, sebelum boleh masuk ke silakan Q&A. sambil nunggu ya. Ya, sambil nunggu. Jadi kenapa ada kaitannya fasik? Kenapa fasik di sini? Ternyata yang saya baca itu fasik itu ada kaitannya dosa-dosa yang maksiatnya adalah berasal dari tadi nafsu. Poinnya itu pelajaran kita hari ini 23 sampai 27 adalah nafsu. Kita harus mengelola nafsu kita karena nafsu ada nafsu amarah, nafsu lawamah dan sebagainya. Jadi terlepas tadi karena mereka belum bisa berdamai dengan nafsunya dan mereka juga belum masuk kategori orang kafir, maka harapannya orang fasik ini nanti menjelang akhir hayatnya bisa bertaubat agar tetap bisa mendapatkan husnul khotimah seperti itu. Jadi Baik, masih ada ini kesempatan. sudah Jangan khawatir. Baik, ini ada yang sudah masuk Bors Fotograf. Sama nih, dia paham pertanyaan saya. Beliau bertanya ini, apakah masih ada keinginan duniawi dalam hal ini dengan lapar dan syahwat saat kita berada di surga? Silakan, Gus. Betul, orang pasti akan bertanya itu, Gus. Makanya harus siap jawaban itunya. Silakan, Gus. Oke. Sekali lagi mohon maaf, tadi saya sampaikan juga dari awal terkait ayat itu tadi kan sekedar iming-iming ya. Iming-iming untuk orang waktu itu karena Quran turun di Arab, suku kafir Quraisy yang di situ notabene adalah jahiliyah dan tidak jauh-jauh dari tadi sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar gitu kan. Nah, terlepas nantinya di sana apakah masih ada keinginan atau tidak. Yang jelas seperti ini, terlepas ada atau tidak kaitan dengan ruh dan tidak. Yang jelas surga itu apapun yang lu minta ada gitu. Terlepas ada atau tidak keinginan seperti itu. Kalau logiknya misalkan tadi orang bilang, orang mati kan udah nggak bisa makan lagi. Nah, nanti di akhirat itu dikembalikan, dihidupkan lagi. Jadi kalau saya jawabannya seperti itu, terlepas nanti masih ada atau tidak, yang jelas surga itu bisa mencukupi semua kehendak, semua kemauan ya, yang ada secara apa namanya tadi iming-iming keduniawian, walaupun di surga sudah tidak ada unsur keduniawian seperti itu mungkin. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah Mbak Sugi Yati Siti. Gus nanya tadi di ayat 24-25 ada perbedaan di akhir ayat antara ta domir dan ta robitoh. Itu perbedaannya gimana ya? Agak lupa-lupa ingat Gus, tolong. Ayat ke 24-25 Gus. Oke, sebentar. 24-25. Iya, ada ta, betulin kalau saya salah baca ya. Ta domir dan ta robitoh. Itu perbedaannya gimana ya Gus? Minta diingetin lagi. Oke, siap. Mbak Siti, namanya Mbak Siti. Mbak Siti ya, tak robitoh atau tak marbutoh ya. Mungkin yang dimaksud tak robit atau tak, sorry, saya cek ayatnya dulu, 24. Di ayat 24 yang terakhir berarti tadi kita, mana sih? Wal hijaroh ya. Ada kata wal hijaroh. Untuk taknya, kalau tak sebenarnya untuk tak itu ada banyak sekali jenisnya. Kalau belajar nahu juga ada pembagian tak, ada tak di tajwid juga ada tak. Kalau yang tak ada tak maftuhah, ada tak marbutoh, ada tak tadi katakan tak dhamir dan sebagainya. Tapi yang dimaksud Mbak Siti tadi di situ adalah mungkin al-hijarah. Al-hijarah di situ adalah statusnya menjadi marbutoh, bukan robitoh ya, wal hijaroh. Jadi kalau orang
Jawa itu ngajarinya dulu dikatakan tak apa ya, yang bolong itu bahasanya tak bolong gitu kan. Yang karena tidak berupa tak yang seperti ini, tapi yang tidak seperti ini. Saya tulis mungkin. Jadi tak itu kan seperti ini. Ada yang seperti ini atau seperti ini. Nah, ada yang seperti ini, bulat, itu namanya tak tadi, tak marbutoh, dan tak yang biasa. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Siti itu adalah yang tak marbutoh. Ya, di situ apa sih tak marbutoh itu ya? Ciri-cirinya itu. Dan biasanya itu menandakan untuk alamat niswah atau wanita, walaupun tidak selamanya. Jadi misalkan untuk menandakan seorang wanita, misalkan Fatimah, terus kemudian siapa lagi, Aisyah, gitu kan? Itu tanda-tanda untuk tak niswah, seperti itu, Mbak Siti. Oke, ada pertanyaan Sis Jum Ayuna. Jika masih ada manusia yang meragukan akan adanya surga dan neraka, bagaimana menyadarkan orang tersebut, Gus? Dari Sulawesi Tenggara. Tidak percaya surga dan neraka berarti orang itu tidak mengimplementasikan iman secara lengkap. Karena dalam rukun iman ada harus percaya halal gaib. Salah satunya adalah surga dan neraka. Seperti itu. Iya, bagaimana menyadarkannya? Pertanyaannya itu. Iya, berarti untuk menyadarkannya bagaimana kita mengajarkan ke orang itu iman 6 itu dipelajari dengan baik yang benar. Yang pertama tentang iman kepada Allah, sampai ke iman kepada hari akhir dan iman kepada hari kiamat, adanya halal gaib surga dan neraka itu. Karena memang sebenarnya untuk orang yang mengedepankan logika itu tidak masuk akal, orang sudah mati bisa hidup lagi. Ya, kecuali memang bagi ajaran-ajaran yang mempercayai adanya mungkin, mohon maaf, reinkarnasi gitu kan, atau yang lainnya, berarti ada karma baik, karma buruk, itu mereka akan bisa menerima. Tapi ya orang yang mendepankan IQ-nya saja, logikanya saja, tidak akan bisa masuk. Dan atau mungkin dibuat seperti ini aja biar simpel ya, gak terlepas orang itu percaya atau tidak, karena butuh proses juga ya dia juga. Jadi buat aja misalkan dikomunikasikan dengan yang baik bagaimana sebuah sebab akibat atau fit and back dari apa yang kita lakukan. Jadi orang yang menabur ya orang yang itu akan menuai, dan tabur tuai ini nanti di akhirat akan dibalas berkali-kali lipat. Mungkin seperti itu. Baik, penutup Gus, silakan. Oke, untuk 23 sampai 27 berarti kita ada kaitan. Yang pertama, salah satunya tentang tadi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalau memang masih ragu terhadap Quran, silahkan kamu lakukan yang sama, ternyata nggak mampu. Terus kemudian juga ada pelajaran bagaimana umat-umat terdahulu. Jangan sampai kita tidak bisa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Jangan sampai menjadi keledai yang jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dan bahkan disindir banget tadi komparasinya, tidak dengan dinosaurus, hewan yang gede, atau tidak dengan gajah, tapi komparasinya adalah cuma seekor nyamuk. Ini sebuah komparasi yang menohok sekali. Komparasi itu harusnya kan seimbang. Misalkan kayak kita komparasikan main bola terbaik sekarang Ronaldo sama Messi, itu imbang. Tapi kalau dikomparasikan dengan saya, jelas gak imbang gitu. Apalagi tadi makanya dikomparasikannya dengan dengan nyamuk. Seekor nyamuk. Karena waktu itu hewan terkecil yang dikenal nyamuk, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana kemudian agar apa? Dengan segala semuanya itu, kaitannya adalah kita harus menjaga nafsu kita, menjaga keinginan-keinginan yang bersifat nafsu duniawi. Karena kalau sampai kita tidak bisa mengekang nafsu kita, maka akan termasuk ciri-ciri dari orang-orang fasik yang sudah disebutkan di ayat ke-27 tadi, yang bahwasanya tidak menjalankan perintah Allah dan sebagainya. Terlepas ada juga orang fasik kategori yang kedua, walaupun masih iman, masih Islam, tapi sering melakukan hal-hal yang bersifat nafsu, hal-hal yang bersifat keduniawian. Jadi untuk itu perang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Jadi kita harus
menjaga nafsu kita agar nafsu kita menjadi nafsu yang nafsu ya tidak mengakibatkan perbuatan jelek yang justru masuk kategori-kategori orang fasik itu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Gus Rifkil terima kasih banyak dan penutup dari saya adalah begini. Hebatnya Al-Quran ya, kenapa back to Quran, kalam ilahi. Quran itu saya pernah ngobrol nih sama Gus Rifkil tadi pagi gitu ya, waktu kami mempersiapkan acara ini. Saya nggak tahu Gus Rifkil sempat membaca-baca lagi nggak untuk persiapan. Ada satu yang dilalah, nah Quran tuh ada dilalahnya gitu dilalah, ya. Dilalah. Jadi selalu menarik sekali ya Gus ya. Jadi kalau misalnya kita lagi mau cari jawaban sesuatu, coba deh buktiin deh sendiri. Pada saat kita buka, kan random ya bukanya, nggak urutan. Kita random, zap, buka begitu. Nggak taunya ayat itu loh yang ngejawab gitu ya. Kalau memang kita pandai untuk bisa memahaminya. Karena ada kejadian Gus. Kan saya cerita tuh sama Gus Rifkil, mu'alaf. Terus dia bilang gini, sebelum besok syahadat, Allah tolong give me a sign. Dia bilang, give me a sign. Satu aja gitu loh. Apa kek mau retak yang baru di dinding, bunyi klakson, atau bunyi apapun gitu ya. Akan tetapi gak dikasih apa-apa sama Allah. Sampai, ya udah deh kalau gitu saya buka Quran lagi. Random kan, pas dia buka, sep. Ada ayat tuh di situ bilang, buat yang masih mencari tanda-tandaku, apa kurang nih tanda-tanda yang saya kasih, menciptakan bumi dan serta isinya dan langit. Di situ dia nangis gitu loh. Allah ngejawabnya pakai Quran. Setiap pertanyaan Allah jawabnya pakai Quran. Begitu ya. Karena kalau sebagai pemuka seseorang yang memiliki ilmu tentang Quran, pasti bukan katanya, bukan tafsirnya, tapi ada di Quran. Baliknya ke Quran, balik aja lagi gitu ya, bukan tafsirnya. Karena jika tidak, nanti kita mengikuti agama tafsir dari orang tersebut, bukan dari kitab. Itu sebabnya back to Quran, the words of Allah hadir untuk Anda. Kami hanya menggiring, tetapi Anda yang mencari dan menemukannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Gus.